Prahara dan ujian kembali terjadi di tubuh institusi kepolisian. Kebenaran adalah satu-satunya jalan menuju keadilan sejati. Mari kita bersama-sama mencari kebenaran, karena tidak semua kesalahan kasat mata dapat dituduhkan tanpa dipelajari lebih dalam. Mari kita semua mencari kebenaran tanpa prasangka demi semua pihak. Dalam semua tuduhan, kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi penyelidikan yang adil dan transparan. Hanya dengan begitu, keadilan bisa ditegakkan. Jangan asal menuduh, jangan asal memberitakan, karena itu adalah bentuk penghakiman yang tidak adil. Marilah kita menahan diri dari penghakiman dini. Bukankah menuduh orang lain melakukan kesalahan adalah dosa besar tanpa didasari bukti dan cerita yang sebenarnya adalah ghibah, dan ghibah adalah dosa besar. Marilah kita menahan diri dari penghakiman dini. Biarkan fakta berbicara, biarkan proses hukum berjalan, dan biarkan keadilan menemukan jalannya sendiri. Pada akhirnya, yang terpenting adalah integritas proses dan keadilan bagi korban, terduga, dan masyarakat. Mari kita dukung upaya untuk mengungkap segala sesuatu dengan jelas dan jujur. Kita harus ingat bahwa keadilan bukan hanya tentang menghukum yang bersalah, tetapi juga tentang melindungi yang tidak bersalah. Jadi, mari kita pastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil mencerminkan prinsip ini. Jadi masyarakat mempunyai asumsi pemikiran sendiri-sendiri atas peristiwa ini. Jadi kenapa itu terjadi? Karena tidak ada penjelasan konkret itu, yang detail mengenai peristiwa. Benar. Apa yang disampaikan oleh kepolisian, oleh Polda pada saat konferensi pers itu hanya menerangkan tentang penyebab kematian. Tidak ada di situ menerangkan siapa pelakunya, bagaimana cara melakukannya. Kan itu penting. Jadi penerapan pasal 351 ayat 3 dihubungkan dengan konferensi pers itu tidak ada satu perbuatan. Kan itu pasal 351 itu kan penganiayaan menyebabkan kematian. Nah, penganiayaan menyebabkan kematian harus ada perbuatan real. Perbuatan real. Perbuatan itu diperoleh dari keterangan-keterangan saksi. Kronologis peristiwanya. Ya. Kita berangkat dari pukul 16 di Villa Tekek Gili Trawangan itu. Di sana mereka masih berkumpul. 16 April pukul 16, kurang lebih pukul 16.00 waktu setempat ya, waktu kita ya. Jadi pukul 4 itu mereka semua berkumpul. Jacuzzi namanya kan. Siapa itu, Bang? Ada Kompol Yogi, klien kami, ada Haris, ada Misri, ada Putri, ada almarhum Hadi. Sampai pukul 17. Klien kami ini tertidur di beanbag, dipapah lah oleh kedua temannya, anak buahnya ini, Ibda Haris sama almarhum untuk dipindahkan ke kamar, tempat tidur di kamar di villa itu. Jam 17 sampai 21.05 kurang lebih dibangunkan oleh saudara M. Nah, menurut abang juga pasti sudah dapat penjelasan lah dari pengacara M sebelumnya bahwa di pukul 21.05 itu klien kami dibangunkan lalu duduk di teras villa tersebut. Di sana M menghadap ke kolam jacuzzi, klien kami agak menyamping tapi berdampingan, dan disampaikan ini berdasarkan keterangan klien kami dan beberapa keterangan di saksi di etik ya, tentunya itu kan di bawah sumpah juga. Disampaikanlah bahwa didahului oleh kok ada botol ngapung, Bang, kok ada air kolam keruh, dan terakhir disampaikan oleh saudara Misteri bahwa Bang, anak buah Bang tenggelam di dasar kolam. Mungkin kalau waktu bisa salah, tapi artinya sekiranya itu bisa dicocokkan peristiwa itu secara utuh. Dan di sana refleks klien kami terjun untuk menyelamatkan. Diangkat dari dasar kolam untuk dilakukan RGP bantuan, dan sempat apa yang diperagakan pada kami, Nur bangun, Nur bangun, Nur. Karena klien Nur Hadi. Karena klien kami ini sedianya tanggal 11 atau 12 Juli ini sespim. Karena beliau ranking 1 untuk di NTB. Ini perwira berprestasi. Kita secara manusiawi lihat teman yang berangkat bareng, tiba-tiba kita mungkin di sana pengen senang-senang, tiba-tiba ada korban, bayangkan aja. Nah, setelah itu baru menghubungi saudara Haris yang di kamar sebelah. Untuk ini Nur Hadi tenggelam. Datang bersama petugas hotel untuk di saat itu juga dilakukan untuk menghubungi klinik terdekat. Ini terlentang, bukan tengkurap. Tenggelam ya? Bukan ngapung, di dasar.
Jacuzzi itu kurang lebih, kalau jacuzzi kan bukan kolam untuk berenang, ya 1,5 meter mungkin. Kita berdiri itu mungkin 1 dada. Yang masuk ke kolam Bang Yogi ya? Bang Yogi. Bang Yogi. Dan dilakukan pertolongan pertama RGP itu. Jadi setelah dilakukan pertolongan pertama itu nggak ada respon, sehingga dihubungilah dokter klinik. Segera dilarikan ke klinik. Di klinik dilakukan tindakannya bahkan sempat diinfus segala dan ada kurun waktu sekitar 1 jam lebih sedikit. 1 sampai 22 ya. Pukul 22 lewat baru dinyatakan meninggal oleh dokter. Jadi, di sana ada tindakan infus, sempat di jari kanannya itu dari berdasarkan foto itu ada semacam alat ukur saturasi oksigen. Saturasi oksigen menunjukkan angka 42. Saya nggak tahu kalau dinyatakan nyawanya masih ada atau tidak saat di dasar kolam itu. Kami nggak berani berkomentar. Yang jelas peristiwanya seperti itu. Jadi biarkanlah ahli yang menjelaskan mana yang meyakini bahwa hilangnya nyawa tersebut berada di dasar kolam atau di klinik. Klinik menyatakan pukul 22 lebih itulah 22 meninggal karena ada saturasi oksigen, ada proses coba untuk infus segala. Dari TKP ke klinik itu di Gili itu tidak ada motor ataupun kendaraan bermotor. Sehingga transportasi di sana satu-satunya adalah Cidomo. Cidomo itu gerobak. Karena memang seperti itu. Jaraknya berapa meter? Kurang lebih 1 kilo. Kita tunggu, makanya kita sabar. Jangan offset. Jadi penyidik sedang bekerja. Kita juga di sini membantu penyidik untuk mengungkap kasus ini. Tapi harapan kami itu jangan sampai nanti sudah divonis, langsung divonis. Beliau lah pelaku utamanya apa segala macam. Padahal dari kronologis yang kami ceritakan dengan apa yang diceritakan oleh kuasa hukum yang Misri, itu kan mungkin hampir sama. Bagi closing statement saya, kita dudukkan perkara ini dengan fair, terbuka, kepolisian juga terbuka, masyarakat juga jangan memponis, media-media juga jangan memponis. Jejak digital ini akan terus ada sampai kapanpun. Mari bersama-sama mencari kebenaran dan kita tanamkan kejujuran dari sekarang, karena jejak digital tidak akan pernah berakhir sampai akhir hayat di kandung badan. Tetapi tetaplah ingat bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan kematian itu adalah takdir mutlak yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Berduka adalah proses alami, namun penting untuk pada akhirnya menerima kenyataan dan mengikhlaskan kepergian almarhum. Ingatlah bahwa ini adalah takdir Tuhan. Doa adalah hadiah terindah yang bisa kita berikan kepada almarhum yang sudah tiada. Setiap kejadian pasti ada hikmah, dan jangan ragu untuk berbagi perasaan Anda dengan orang-orang terdekat. Hidup ini akan terus berjalan. Meskipun berat, Anda harus tetap fokus pada kehidupan dan tanggung jawab yang ada. Semoga ketabahan dan kekuatan selalu menyertai kita semua. Amin. Wassalamualaikum.